Aku sedang duduk di pesawat dan perutku bergolak. Aku tengah dalam perjalanan ke California untuk menghadiri wawancara pekerjaan. Belum lama ini, aku memutuskan suatu hubungan yang tidak sehat dan sekarang ingin membuka lembaran baru. Aku melamar berbagai pekerjaan di penjuru negeri. Meskipun sebetulnya aku ingin sekali bisa bekerja di California karena berbagai alasan. Sebagian besar hidupku kuhabiskan di Missouri dan aku belum pernah pergi ke California. Salah satu impianku sedari dulu adalah melihat Samudra Pasifik. Dan sekarang disinilah aku, dalam perjalanan menghadiri wawancara terakhir, dengan sebuah perusahaan yang kelihatannya benar-benar tertarik untuk mempekerjakanku. Pilot mengumumkan bahwa kami akan mendarat di Bandara John Wayne, dan cuaca cerah dengan suhu 14 derajat Celcius. Begitu terdengar pengumuman bahwa ponsel sudah boleh digunakan, aku memencet tombol on, dan cepat-cepat mengetik pesan teks. Aku sampai, perutku serasa melilit. Jantungku berdegup kencang. Hal yang paling penting dulu, aku segera menuju toilet. Teleponku berbunyi, memberitahukan ada pesan baru yang masuk. Aku nyaris terlalu takut untuk membacanya, memikirkan dia sudah ada di sana. Kau tiba lebih awal. Maaf, aku masih kena macet. Aku akan tiba sebentar lagi. Kupasang lensa kontak dan kuketik pesan balasan. Sampai ketemu di tempat pengambilan koper. Aku berjalan ke area tersebut, mengambil tas-tasku, lantas menunggu. Aku sudah hampir mengetik pesan lagi untuknya, ketika aku mengangkat kepala dan melihat sebuah wajah tersenyum berjalan ke arahku. Wajah tersenyum miliknya. Kami berpelukan, tak yakin harus berkata apa selain "Hai". Selama beberapa menit, kami terus berpelukan, takut untuk melepaskan. Bagaimana kalau ini tidak nyata? Atau kami terlalu canggung untuk berbicara secara langsung? Kami berjalan ke mobilnya, dan aku berpikir keras harus berkata apa. Tahukah kau, orang-orang bilang South Carolina punya pohon palem lebih banyak ketimbang negara bagian lain? Setelah melihat suasana di sini, aku jadi tidak percaya lagi. Aku terus mengoceh. Dia kelihatannya tidak keberatan. Hotelku terletak persis di seberang jalan, jadi kami menuju ke sana dulu untuk menaruh barang-barangku. Aku memastikan namaku ada, sementara dia berdiri beberapa langkah dariku. Aku baru tersadar bahwa aku sedang membiarkan seorang pria yang belum pernah kutemui secara langsung sebelumnya untuk menemaniku masuk ke ruangan hotel sendirian. Tapi aku kenal orang ini. Aku merasa sudah mengenalnya jauh lebih baik ketimbang siapapun. Hanya karena kami belum pernah benar-benar bertemu, tidak berarti aku tidak tahu siapa dia. Aku percaya padanya. Di kamar, aku meletakkan barang-barangku di atas tempat tidur, dan kami berpelukan lagi untuk menghindari percakapan sungguhan. Lalu, kami mulai mengobrol, dan dengan cepat mengetahui bahwa kami bisa saling menanggapi, sama seperti dalam surel-surel dan pesan teks yang saling kami kirimkan. Begitu percakapan mengalir, kami tidak bisa berhenti. Kami bertemu 1 tahun sebelumnya melalui sayembara menulis di dunia maya. Lucunya, dulu kukira dia seorang perempuan. Aku baru tahu dia lelaki setelah aku tak sengaja merujuknya sebagai perempuan di sebuah komentar. Dan dengan manis dia memberitahu bahwa dia sebenarnya laki-laki. Setelah itu, sebagaimana dikatakan sebuah ungkapan, selebihnya adalah sejarah. Aku selalu merasa dia sangat baik dan tak lama kemudian menjadi salah seorang temanku yang terdekat, meskipun dia tinggal ribuan kilometer jauhnya. Obrolan-obrolan kami di internet bergeser menjadi pesan-pesan teks dan kemudian percakapan telepon yang bisa berlangsung hingga matahari terbit kembali. Pertama kalinya dia mengungkapkan rasa cintanya padaku adalah 1 pekan sebelum aku dihubungi untuk wawancara pekerjaan. Kukatakan padanya, aku ingin bisa mengatakan perasaanku secara langsung, dan selang beberapa hari, aku menerima panggilan untuk terbang ke California. Sekarang, aku benar-benar bisa menyampaikan isi hatiku di hadapannya. Dan itulah yang kulakukan. Perasaanku saat berhadapan dengannya sama besarnya,
dengan ketika kami masih berhubungan melalui telepon. Semuanya berjalan alamiah, meskipun kami berdua pemalu. Aku belum pernah mengunjungi California, jadi dia ingin menunjukkan banyak tempat kepadaku. Kami pergi ke dermaga Huntington Beach Pier dan menonton para peselancar di laut, sesuatu yang tak pernah kulihat di Missouri. Berpegangan tangan seraya malu-malu, kami berjalan menuruni dermaga dan kembali lagi sebelum pergi makan malam. Setelahnya, kami kembali ke kamar hotelku untuk melakukan selingan seru, sekaligus memuaskan hobiku di waktu senggang, bermain Scrabble. Di dunia maya, kami tak hentinya bermain game, dan bahwa sekarang kami bisa bermain secara langsung benar-benar momen berharga. Aku serius, kami bermain Scrabble hingga larut, dan aku mengalahkan dia. Seperti yang sudah-sudah, keesokan harinya kami berjalan ke Semenanjung Balboa. Di sana, kami menaiki wahana kincir ria yang menghadap lautan. Sama-sama berjiwa kanak-kanak, setelahnya kami menikmati kue jaring dan sosis goreng tepung jagung, sambil berbagi remah-remah dengan sekumpulan burung merpati dan tertawa-tawa melihat burung-burung itu sibuk mematuki sisa makanan. Aku mencelupkan kakiku ke air laut dan berlari-lari di antara ombak, seperti anak-anak kecil di sekitarku. Dia tidak keberatan, menurutnya itu lucu. Setidaknya, dia bilang begitu. Lalu datang hari Senin yang menyebalkan. Dia mengantarku kembali ke bandar udara setelah wawancaraku usai. Kami berpelukan dan kali ini tidak mau saling melepaskan, karena kami tidak tahu kapan atau apakah kami akan bertemu lagi. Kukatakan padanya, aku akan melakukan apapun yang aku bisa agar dapat berkunjung lagi. Aku tahu apa yang ku mau, lebih dari segalanya. Aku ingin berada bersamanya. Pada Senin malam, aku tiba kembali di Missouri dan aku tahu persis aku bisa saja pergi lagi. Bayangan ini membuatku bersemangat sekaligus takut. Kunyalakan mobilku. Dari radio terdengar lagu California Girls dari Katy Perry. Aku menertawakan situasi yang ironis ini, tapi aku tidak terlalu suka lagu pop, jadi aku pun mengganti saluran. Hotel California. Aku ikut bernyanyi saat melaju di jalan tol, dan aku pun tersadar. Ini juga lagu tentang California. Aku tertawa sendiri sambil berpikir apakah ini pertanda, namun aku mengenyahkan pikiran itu dan menyebutnya sekadar kebetulan. Selama 1 pekan penuh sebelum aku dihubungi kembali oleh perusahaan itu, radio memainkan setiap lagu terkait California yang pernah diciptakan di muka bumi ini. Kalau ku ingat-ingat, aku mendengar California Love dari Tupac, Dani California atau Californication dari Red Hot Chili Peppers. Satu stasiun radio bahkan tak sengaja memainkan California Girls 2 kali berturut-turut. 2 keponakan perempuanku yang menyukai musik pop sedang berada di mobil ketika itu, dan kubiarkan lagu terus mengalun untuk mereka. Mungkin akulah yang mencari-cari pertanda, tetapi entah dari mana, aku merasa semua ini menyuruhku untuk pergi. Takut untuk meninggalkan keluarga, serta segala hal yang kukenal di Missouri, aku membutuhkan sesuatu yang mengatakan, ini langkah yang tepat. Kemudian, pada suatu hari, teleponku berdering. Perusahaan menawarkanku untuk bergabung di California. Saat itu, aku sedang menelepon, jadi kukatakan, aku akan menelepon mereka kembali. Sementara itu, kepalaku berputar, dan aku bertanya-tanya apakah aku sanggup melakukan ini semua. California Dreamin' dari The Mamas and the Papas terdengar dari radio. Semesta telah memberiku petunjuk yang kubutuhkan. Lebih tepatnya, semesta menjatuhi petunjuk demi petunjuk di kepalaku, sampai akhirnya aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku pun mendengarkan. 3 tahun berlalu dan aku masih mencintai pasir, matahari, dan ombak selancar di California. Aku memeluk pohon palem. Tanda Hollywood masih membuatku kegirangan seperti anak kecil di hari Natal. Dan saat menyetir, aku masih saja berpikir, aku ada di California. Masih belum merasuk dalam benakku bahwa tempat ini adalah rumahku sekarang. Aku berada di California bersama pria yang kucintai dan kutemui di dunia maya.
kami kebetulan berada dalam komunitas menulis yang sama, berteman, dan sekarang 3 tahun kemudian kami masih sekonyol dulu. Babak demi babak permainan Scrabble dan Trivial Pursuit telah kami mainkan secara langsung, tak lagi hanya melalui internet. Dulu, aku tidak percaya pada takdir. Namun, pengalaman ini, cinta ini, terasa seperti suratan nasib. Aku tidak ragu bahwa semesta telah mengerahkan kemampuannya untuk memastikan kami dapat bersama. Jalan hidupku telah membuatku sangat bahagia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menyukai kisah inspiratif ini tentang bagaimana semesta bekerja untuk mewujudkan impian, jangan lupa untuk memberikan jempol dan berlangganan saluran kami. Ingat, begitu Anda membuat keputusan, semesta akan bergerak untuk mewujudkannya. Sampai jumpa di video berikutnya.